Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Abu Zaini di kelas Media IT. Pada video kali ini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai cara membuat video animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Apakah caranya itu sulit atau mudah? Tentu saja ini sangat mudah teman-teman, karena kita tidak akan mendesain secara lengkap, misalkan buat karakter, lalu harus setiap action atau misalkan gerakan tangan dan lain-lain itu tidak akan sesulit itu. Jadi kita ini pakai namanya website Forest, itu lebih mudah dan lebih gampang. Oke, bagaimana caranya? Silahkan ikuti video ini sampai akhir. Oke, ini kita masuk ke materi media pembelajaran. Untuk media pembelajaran nanti ada 3 ya, video animasi, e-modul, sama website. Dan nanti evaluasi ada sendiri. Oke, untuk pertemuan kali ini kita membuat ini ya, video animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk ini yang pertama, yaitu kita perlu yang namanya daftar di Render Forest. Untuk daftar, teman-teman sarannya harus punya email ya, punya email. Untuk email itu sendiri lebih baik saya sarankan pakai Gmail karena yang memang populer saat ini dan mudah dan tersinkron dengan banyak akun ataupun Google Chrome seperti itu ya. Jadi pakai Gmail. Lalu teman-teman bisa klik ini ya, klik di bagian link pendukung ini karena ada refresh, klik gitu ya. Atau teman-teman ketik saja di Google gitu ya. Di Google ketik saja Render Forest. Render Forest ini adalah sebuah website ya, website yang fungsinya untuk membuat video. Jadi di sini itu bisa membuat video, tetapi tidak hanya video juga sih, ada juga untuk desain seperti logo maker gitu ya, tapi memang kebanyakan video. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, misalkan kalau teman-teman mengalami kesulitan silahkan dicatat. Jadi silahkan teman-teman menyiapkan buku catatan ya, kalau memang ini materi baru bagi teman-teman. Oke, setelah itu klik Render Forest, maka akan masuk tampilan awal Render Forest. Untuk ciri khas dari Render Forest di halaman welcome screen ya, ini ada rubahnya ya. Oke, kalau sudah, nah kita tinggal check in ya. Kalau ini sendiri, apakah Render Forest gratis ya? Untuk Render Forest itu ada menyediakan beberapa tipe ya, ada yang free 0%, ada juga sampai yang Pro atau VIP. Bedanya apa? Yang jelas bedanya masalah di ukuran videonya. Jadi kalau yang free itu hanya 360 pixel. Kalau yang Pro ya itu sudah HD ya, misalnya 720. Nah, ini bedanya apa? Nanti kalau di-play di laptop itu terlihat sangat jelas ya, Pak, kalau pakai yang Pro. Dan juga kalau yang free nanti masih tetap ada watermark ya. Jadi memang kebanyakan aplikasi itu kalau yang free itu ada watermark-nya. Tetapi kalau misalkan kita hanya kebutuhan mungkin mengajar gitu ya, nggak terlalu butuh gambar yang jelas, maksudnya detail HD gitu, yang penting kelihatan itu pakai yang free itu bisa. Tetapi kalau ingin lebih profesional, lihat dan bagus itu pakai yang Pro. Oke, pertama kita klik sign in ya. Sign in. Nah, di sini ya, di sini teman-teman kalau misalkan ya belum punya akun, silahkan klik ini daftar ya. Klik up daftar. Nah, untuk daftar sendiri cara yang paling mudah itu pakai Google ya. Jadi tidak perlu repot-repot isi formulir, jadi langsung daftar gitu. Ya makanya lebih enak kan pakai ini, pakai Google Chrome. Dan ini pun saya sudah tersinkron gitu ya. Nah, nanti tinggal klik Google.
Oke, langsung masuk ya, mungkin karena ini sudah punya akun ya. Klik Google lalu izinkan gitu ya. Saya coba login pakai yang akun ini, lainnya ya. Login, ini daftar ya, daftar Google ini. Misalkan saya pakai yang ini ya, akun yang lainnya, pilih salah satu. Nah, maka akan masuk di sini. Oke. Dan kalau sudah masuk ya, masuk ini tandanya pada bagian atas ini itu ada tulisan kita gitu ya, akunnya ini, lalu ini tampilannya seperti ini. Jam make logo, create video, edit mockup, build website, desain grafik, pricing blog, dan explore lainnya. Ini ada banyak sekali yang bisa kita pilih. Ya, karena kita fokusnya cuma dua, yaitu membuat video animasi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk media pembelajaran. Jadi kita abaikan yang lain biar kita lebih fokus. Tapi kalau misalkan teman-teman punya waktu lebih, silahkan dieksplor lebih banyak lagi atau dicoba-coba lebih banyak lagi. Oke, ini geser ke bawah. Di sini yang kita bisa buat diantaranya nih 3D Explainer Video Toolkit. Jadi ini video animasi 3 dimensi. Ini logo ya. Kalau teman-teman mungkin punya YouTube, butuh logo di sini ada. Ini ada trendy, ini animasi 2 dimensi ya. Lalu ini logo, ini whiteboard ya. Jadi whiteboard ini sebenarnya masuk 2 dimensi. Lalu abaikan yang lain dan ini yang 2 dimensi lainnya. Jadi ada 1, 2, ya, 3 whiteboard, 4 ini. Jadi ada 4 pilihan jenis ini, jenis video yang bisa dibuat. Tapi secara garis besar 2 dimensi dan 3 dimensi. Saya contohkan dua ya, 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama 3 dimensi dulu. Silahkan klik ini 3D Explainer Video Toolkit. Nah, setelah itu di sini kalau digeser ke bawah ya, di bawah itu akan menemukan beberapa template yang bisa langsung kita pakai. Kalau misalkan kita butuhnya mungkin custom atau buatan sendiri dalam artian, pilih-pilih gitu, itu pilih yang custom. Kalau misalkan ada template yang mirip, kita pilih yang template saja ya. Tapi kita coba pakai yang custom atau buatan sendiri, klik create now ya. Nah, setelah itu ini ada tawaran not a professional, it's look you can create video will save with short will talk for start. Jadi ini ada petunjuk, misalkan get me gitu, close. Nah, di sini ada 3 pilihan, add skin, load preset, sama type use script. Kalau add screen ini adalah ini, blank canvas atau mulai dari nol. Jadi kalau PowerPoint itu mulai dari nol, kosongan gitu ya. Kalau load preset ini milih template yang ada. Kalau to type your script ini tulis, kebutuhanmu, jadi kita misalkan, buat script dulu, dibuat di sini, setelah itu dibuatkan sama Reader Forest. Tetapi menurut saya yang paling mudah adalah add skin ya, jadi mulai dari nol. Karena belum tentu template-template yang ada itu ini sesuai dengan maksud kita, jadi lebih enak add screen. Oke, silakan klik add screen, skin ya, skin, lalu klik create. Nah, setelah di-create ya, itu akan masuk ke pemilihan slide atau pemilihan karakter dan teksnya. Di sini ada ini ada all, video, sama image. Kalau all ini semuanya, kalau video ini isinya hanya yang video holder, maksudnya yang bisa nanti diisi video. Kalau yang image ini image holder, ini yang bisa
masukkan image. Tapi kita pilih yang all. Lalu teman-teman bisa mengeksplor ya dari atas sampai bawah ada milk karakter ya. Diklik milk karakter lalu ini digeser. Teman-teman tinggal pilih mau karakter yang seperti apa. Karena di sini karakternya sudah disediakan, nah kita nggak bisa custom misalkan gerak tangan, gerak kaki nggak bisa ya. Tapi itu memudahkan kita. Kenapa? Karena untuk membuat animasi menggerakkan tangan, ekspresi mulut itu settingnya lumayan lama. Mungkin teman-teman kalau menggunakan Animaker itu akan tahu ya. Jadi karakternya bersifat ini ya, berubah-ubah. Nah, tapi kalau di sini karakternya tetap. Jadi kita tinggal pilih karakter mungkin yang sesuai dengan maksud yang akan kita buat. Setelah itu kita tambahkan teks. Mungkin ini kita pilih nih ya. 1. Nah, lalu ada yang cewek ya, female karakter. Ini tinggal pilih gitu ya. Lalu ada occupation kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan. Yang cewek juga ada office yang di kantor. Lalu anak-anak, ini anak-anak ada. Anak-anak cewek juga ada. Background animasi juga ada, misalkan ini. Nah, ini saya pilih problem situation ya. Jadi misalkan ada masalah, misalnya kalau ini memang berbasis ke ini ya, iklan. Jadi biasanya iklan kan kalimat marketing itu apakah Anda mengalami ini seperti itu, jadi ada masalah, maka ini ya dibuatkan seperti ini. Corporate group isinya mengenai ini ya, tim gitu ya, jasa laman gitu. Lalu casual group ini yang lebih bebas, tadi kalau yang corporate itu perusahaan, ini lebih bebas ya, lebih umum. Family animation ke keluarga ya, tapi cuma 2. Logo animation mungkin teman-teman mau masukkan logo. Nah, ini ada kinetic typography. Nah, ini teks gitu ya. Jadi tanya isinya hanya teks gitu. Text holder. Ini ya. Check mark and mark. Jadi misalkan syarat gitu ya. Ini list gitu. Image holder. Ini yang bisa kita masukkan gambar. Jadi misalkan ini masukkan gambar. Finance and money ini berkaitan dengan uang. Food and beverage ini berkaitan dengan makanan gitu ya. Kontak ya. Follow me seperti itu ya. Subscribe. Nah, video holder misalkan masukkan video. Science and technology. Nah, ini transportation berkaitan transportasi. Reborn seperti ini berkaitan dengan bed gitu ya. Office and education ya, ini mungkin tepat bagi teman-teman ya. Office dan education atau kantor dan ini pendidikan. Real estate ini rumah, internet, sosial media. Ini healthy change ya, challenge. Teman-teman bisa explore sendiri ya. Di sini ada banyak geografik dan yang terakhir adalah Christmas and New Year ya. Nah, di sini silakan teman-teman pilih yang mau dimasukkan gitu ya. Klik gitu. Nah, ini ada tandanya misalkan karakter ini saya masukkan 1. Background animasi 1. Segmen 1. Kalau sudah dipilih semua sesuai dengan keinginan, silakan klik insert. Klik insert. Nah, ini ada tutorialnya, silakan klik next saja, next. Oke, next. Oke, next. Kalau teman-teman bisa bahasa Inggris silahkan dibaca ya. Next. Oke, tadi itu ini guide atau petunjuk ya. Oke, saya perkenalkan menunya ya. Ini tampilan video editornya. Jadi untuk editor ada di sini. Yang pertama pada bagian atas ini adalah menu edit.
style, color, musik, preview ini adalah tingkatan ya. Jadi kalau edit sudah selesai masuk ke style, setelah sudah selesai masuk color, kalau selesai masuk musik, kalau sudah selesai semuanya masuk ke preview. Ya ini adalah alur ya, step-stepnya. Jadi kita masuk step edit. Lalu di sini ada undo ya, undo radio tuh. Lalu ini ada teksnya ya. Jadi nanti nulis-nulis teks, menerkan teks itu di sini. Lalu pada bagian sini adalah preview untuk tampilannya. Jadi yang kita edit akan tampil di sini. Lalu atasnya ini ada scan duration ya. Scan duration ini untuk memperpanjang atau memperpendek durasi setiap slide. Lalu ini video duration totalnya ya, ini 39 min ya. Oke, lalu bawahnya ini ada slide atau timeline ya. Kalau di PowerPoint itu kita namanya slide. Di sini timeline, kalau di video timeline. Untuk timeline sendiri ini ada beberapa pilihan. Ini ada tong sampah, otomatis untuk menghapus. Sama ini titik 3. Ketika diklik ada duplicate sama retest. Kalau duplicate ini untuk mengcopy paste atau menjadikan 2. Kalau retest itu kita mengganti dengan yang lain. Misalkan tadi saya ganti ini ya, retest, maka otomatis akan ganti. Oke, dan ini bisa digeser teman-teman ya. Oke. Lalu kalau misalkan mau nambah itu tinggal diklik plus ini, plus. Nah, berarti ini nambah slide ya. Oke. Dan selanjutnya kita tinggal mengedit teks atau menambah gambar sesuai dengan template yang tersedia. Kalau seperti ini berarti kita tinggal misalkan datang gitu ya. Dan ini ada batasan jumlah karakter. Di sini kan tertulis 14 dari 115. Jadi ini maksimal itu 115 karakter. Seperti itu. Dan kalau misalkan sudah, ya ini enggak perlu ya. Ini perlu sih menyesuaikan sebenarnya. Tapi default saja enggak apa-apa. Saya biasanya lebih suka default karena disesuaikan sama sistem ya, diatur sama sistem atau aplikasinya. Ini enggak bisa dirubah kalau free. Lalu klik sampingnya, sesuaikan ya. Sesuaikan gitu. Sesuaikan. Ini juga lalu sesuaikan gitu ya. Durasinya mungkin ini perlu lama, kita tambahkan save. Ini misalkan tipe yang seperti ini nih, teks 1 list gitu ya, list yang perlu dibawa. Lalu 1 misalkan laptop, 2 HP gitu, dan seterusnya. Lalu ini tipe yang image holder ini perlu kita tambahkan gambar ya. Misalkan ya, data ini misalkan. Ini teksnya. Lalu untuk image-nya kita klik add, pilih upload kalau belum ini ya, belum punya filenya upload. Misalkan saya masukkan ini ya. Done. Nah, ini. Nah, seperti itu. Ini kita atur durasinya sesuai dengan keinginan. Selanjutnya ini tinggi sesuaikan gitu ya. Nah, dan seterusnya caranya sama ya. Kalau semuanya sudah selesai ya, ini caranya sama ya. Cuma ganti tulisan, tambah teks, ganti tulisan, tambah teks gitu. Atau tambah gambar gitu ya. Nah, kalau ini sudah selesai semuanya ya, sudah selesai semuanya, teman-teman selanjutnya yaitu masuk ke style.
Untuk style ini adalah tipe ya, tipe dari animasinya. Ada yang 3D seperti ini atau flat look. Kalau misalkan berkesan 3D, pilih 3D. Kalau yang flat look ya flat look ini. Jadi tampilannya flat. Oke. Lalu untuk transisi, nah ini teman-teman bisa cek sendiri. Seperti ini, liquid ini shape ya. Lalu liquid, 3D object, no transition ya. Lebih baik pilih yang begini ya, berkesan 3D. Untuk font, nah karena kita pakai versi gratis nggak bisa. Color, color ya teman-teman tinggal pilih yang ini saja ya. Kalau custom nanti takutnya nggak bisa kombinasi warna. Jadi pilih saja yang ini, yang ada ini ya. Tinggal klik pilih yang ingin sesuai. Preview-nya ada di bawahnya ini. Ini berubah-ubah. Yaitu musik ya. Untuk musik ini teman-teman bisa ini mengambil dari yang disediakan Render Forest. Itu ada banyak sekali, silahkan teman-teman pilih ya. Dan itu kita juga bisa menambahkan voice over. Oke, kita coba cek yang ini dulu. Dan musik yang ini itu bebas copyright ya, memang disediakan dari Render Forest itu sendiri. Nah, ini ya. Akan klik plus maka otomatis akan nambah di sini ya. Teman-teman pilih ada banyak sekali ya musiknya, silahkan pilih yang memang cocok sesuai dengan maksud video tersebut. Tetapi misalkan teman-teman ingin menambahkan voiceover itu juga bisa. Caranya klik add voiceover. Klik. Nah, di sini voiceover itu atau dubbing ya kita menyebutnya. Dubbing itu bisa dari upload yang sudah kita rekaman atau kita bisa melakukan record itu sendiri. Misalkan kita klik record gitu ya. Record. Nah, ini ada durasinya. Scan 5 detik atau unlimited. Nah, kita coba record ya. Misalkan cek 1 2. Nah, ini masih belum. Kita klik start. Cek 1 2. Load anak-anak, selamat datang di pembelajaran atau selamat datang di kelas ini. Silahkan ikuti petunjuk video ini untuk mengikuti pelajaran saat ini. Oke, kita klik stop. Oke, tapi ada plus minusnya ya teman-teman. Kalau kita langsung rekaman di sini, kalau terjadi kesalahan itu nggak bisa motong ya teman-teman. Jadi ini opsinya teman-teman kalau misalkan memakai dubbing atau voiceover itu berarti harus diedit dulu ya. Kalau misalkan terjadi kesalahan nggak bisa diedit di sini. Oke, kalau sudah kita preview dulu. Cek 1 2. Load anak-anak, selamat datang di pembelajaran atau selamat datang di kelas ini. Silahkan ikuti petunjuk video ini untuk mengikuti pelajaran saat ini. Oke, ini ya. Kalau sudah, misalkan ini sudah fix gitu ya, klik save atau misalkan kalau nambah ya record new, klik save gitu ya. Oke, thanks. Nah, ini nanti ada pilihan ya, my voiceover ada beberapa pilihan. Silahkan klik add to project. Nah, ini ya. Cek 1 2. Load anak-anak, selamat. Oke, mau nambah lagi ya klik record gitu ya. Nah, ini tambahkan full, nggak bisa full ya. Oke, sampai sini. Oke, kita coba cek sini. Nah, kita bisa mengatur volumenya juga. Jadi kalau kita ini ya, kalau kita sandingkan seperti ini, suaranya akan kalah ya. Nah, sini ya, kalau misalkan teman-teman ngedit kesulitan, di sini tuh bisa ngedit, tetapi ya hanya bisa potong depan sama potong belakang ya. Kan di sini cek 1 2.
Halo anak-anak, selamat datang. Ini kan ada cek 1-2. Ini cek 1-2-nya saya hilangkan. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran atau selamat datang di kelas ini. Oke, seperti itu ya. Lalu ini ya, ini tadi. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran. Nah, ini suara kita ya, suara kita rekaman tuh kalah sama musiknya. Maka dari itu, suara musik harus dikecilkan, yaitu dengan cara ini, klik ini 100%. Nah, tapi kalau yang di sini, nah ini ya, ini diklik ya. Nah, itu bisa dikecilkan. Nah, diklik itu tadi ya. Nah, ini kita kecilkan gitu ya. Kita coba cek lagi. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran. Selamat datang di kelas ini. Oke, ini kita kecilkan walaupun di sini kita coba ini ya. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran. Selamat datang. Oke, klik oke ya. Kelas ini. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran. Oke, jadi ya diklik presentasinya. Saya itu jangan lupa dicentang. Kalau nggak dicentang nanti nggak save, dalam artian nggak akan berubah. Misalkan ini saya kecilkan gitu ya. Oke, setelah itu kita play. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran atau selamat datang di kelas ini. Silahkan ikut. Oke, masih terlalu keras. Lagi ya. Oke. Di petunjuk video ini untuk gitu ya. Ini sangat mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan berkreasi. Mau nambah musik saja atau ada dubbingnya itu sesuai dengan kondisi. Kalau sudah, misalkan musik sudah teman-teman atur, ada dubbingnya dan lain-lain gitu ya. Itu terakhir yaitu preview. Untuk preview sendiri ini ada V preview sama HD preview ya. Kalau yang HD preview ini nanti setidaknya teman-teman harus berbayar ya teman-teman. Jadi kita pakai yang itu saja, free preview. Preview, klik free preview. Free preview. Lalu kita tunggu prosesnya beberapa menit gitu ya. Nah ini ada tawaran ya. Ini di render forest sama di render forest. Nah ini proses. Your video will be ready soon. The export video will be available for download in my video page. Oke, untuk sini sudah ini ya. Ada pembaruan ya. Dulu yang awalnya satu lembar penuh, sekarang ini ada perkembangan. Ya, ini kita coba lihat website maker tool. Oke, ini jadi ini bisa buat website itu ya. Website maker tool. Lalu ada juga mockup maker. Jadi ini bisa untuk membuat mockup. Kita cek teman-teman. Mungkin nanti ada mockup buku, jadi kita bisa gunakan ya untuk membuat kebutuhan di website kita. Mockup. Desktop. Sayangnya buku enggak ada ya teman-teman. Nah, sambil nunggu yang tadi. Nah, jadi ini mockup itu apa? Mockup itu biar kelihatan gambar nyata itu di sini. Jadi kita punya gambar itu bisa dimasukkan di dalam sini. Jadi kelihatan lebih profesional, lebih bagus. Oke, kita kembali. Masih proses ya. Oke, kalau sudah selesai maka akan masuk ke tampilan ini ya. Lengkap prosesnya selesai, di sini ada previewnya, 3D Explainer Video Toolkit. Kita coba pakai
Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran atau selamat datang di kelas ini. Silahkan ikuti petunjuk video ini untuk tadi kepotong suaranya jadi enggak full. Tadi kepotong enggak full jadi makanya berhenti di tengah-tengah ya. Kalau misalkan terjadi kesalahan silahkan back to editing, diedit lagi dan di preview ya seperti itu. Dan silahkan dilihat kalau misalkan sudah diedit, kita lihat lagi nih ya reviewnya sampai selesai. Kalau masih ada yang salah, back editing lagi. Tetapi kalau sudah benar ya, sudah benar, teman-teman masuk ke sini bagian ini, klik menu ini, lalu my videos. Nah, apakah di Render Forest bisa pakai HP ya? Tentu bisa ya teman-teman pakai HP. Tetapi ada kelemahannya ya. Kalau pakai HP itu layarnya kurang lebar ya. Karena di berbasis website itu pakai HP bisa. Tetapi layarnya kurang lebar ya. Nanti akan kita contohkan ya. Oke. Kalau sudah ini ya, tadi kan nih my video. Nah, baru di sini kita downloadnya di sini. Klik download. Nah, klik download. Pilih tempat penyimpanan, pilih save gitu ya. Oke. Jadi untuk download semuanya ada di My Videos, tergantung videonya ya, atau My Website juga tergantung websitenya. Tapi kalau misalkan yang ini video berarti My Videos. Dan kalau ingin play ya silahkan klik play. Kalau misalkan remove watermark kan di sini ada watermarknya ya, klik remove watermark. Tetapi kalau remove watermark kita perlu berlangganan. Oke, selanjutnya kita akan membuat yaitu yang tadi kan video 2 dimensi ya, 3 dimensi, sekarang yang 2 dimensi. Oke, selain itu untuk membuka open file lama itu caranya sama ya, yaitu letaknya di bagian ini, bagian menu, lalu pilih misalkan My Video gitu. My Video. Nah, di sini file-file lama yang sudah kita buat itu sudah ada. Lalu tinggal kita klik download ya, atau misalkan mau diedit lagi silahkan klik edit gitu. Oke, kita akan buat yang video kedua yaitu 2 dimensi gitu ya. Create video. Nah, lalu untuk yang 2 dimensi ini ada 3 pilihan ya teman-teman. Train di Explainer Toolkit kita cek di sini. Ini suaranya saya kecilkan ya. Jadi animasinya kurang lebih tipenya seperti ini ya, flat gitu ya. Flat. Nah, ini tetapi lebih kebanyakan ke activity manusia ya. Nah, ini aktivitas. Nah, lalu kalau yang whiteboard ya, yang whiteboard ini yaitu animasinya berupa animasi tangan menulis. Nah, ini seperti ini ya. Nah, jadi berupa tangan menulis. Ini kelebihannya apa? Kalau di Render Forest ini animasi karakternya itu agak hidup ya. Di sini ada kedip-kedip atau gerak sedikit gitu. Biasanya kalau yang seperti video script itu kan enggak gerak, cuma gambar. Kalau di sini ada ekspresinya, ada animasinya sedikit. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah video ini yang 2 dimensi bentuknya seperti ini. Nah, ini 100% flat nih. Nah, teman-teman tinggal pilih mau yang mana ya. Bisa coba satu persatu ya teman-teman, semuanya bagus kok. Dan kurang lebih caranya sama ya, Jadi menunya juga sama, yang beda apa? Cuma bentuk slide-nya atau template-nya. Contohnya misalkan ini kita coba editing yang ini, kita klik, setelah itu pilih
create no ya. Lalu sama, nanti akan ada 3 pilihan ya. Kita misalkan tadi kan skin, yaitu kita buat dari nol. Kalau load preset, kita coba ya. Ini memilih template, create. Nah, jadi ada beberapa template yang bisa kita pilih ya. Nah, misalkan konsep besar gambaran besarnya sama, yaitu silahkan dipilih template nanti disesuaikan. Ada yang dihapus gitu ya. Misalkan ini kita bisa play ya. Kita play dulu. Nah, ini. Oke, seperti itu ya. Dan ada banyak lagi, silahkan teman-teman coba. Oke, misalkan kalau enggak mau kita silang. Nah, kita pilih yang kosong saja ya teman-teman. Kalau yang load ini kelemahannya ya, benar kita ada beberapa pilihan, tetapi nanti perlu menyesuaikan lagi ya, perlu menghapus-hapus gitu. Jadi ya memang lebih enak kalau saya sih ini nyusun dari nol, karena milihnya itu sesuai dengan keinginan kita. Klik skin, kita create gitu ya. Lalu pilih ya, sama seperti di sebelumnya di video yang untuk 3 dimensi, ini tinggal di-explore ya atau cari-cari ya. Lihat-lihat gini. Nah, cari ini ada banyak ya. Checkmark sama ya, bedanya cuma ini 2 dimensi. Kalau yang tadi kan 3 dimensi. Sama ya, dalamnya agak beda sih ya. Dalam artian animasinya sama karakternya. Nah, karakternya ini ya tinggal teman-teman pilih. Misalkan saya pilih ini 1, 2 gitu, 3, dan pilih bebas ya, sesuai dengan kebutuhan ya tentunya. Kalau sudah, klik insert. Nah, dan untuk tampilannya sama ya, 2 dimensi, 3 dimensi, ataupun video maker yang dalam template logo maker ya, logo video maker, logo intro gitu, YouTube intro itu sama. Ya, di sini seperti itu ada edit, ini langkahnya sampai preview. Ini teksnya yang perlu diedit. Ini previewnya ada di sini. Ini slide atau timeline-nya. Durasinya ada di sini ya. Ini durasi sama, semuanya sama teman-teman. Jadi tinggal kita coba-coba milih-milih template gitu ya. Ya, kalau sudah, misalkan sudah diedit, ngeditnya sama teman-teman ya. Jadi untuk menghemat waktu tidak saya ulang ya, karena ini sama semuanya. Style cuma mungkin beda style gitu. Seperti ini. Texture version, Wilke version, flat, standar. Jadi mungkin pilih standar. Color ya, warnanya sama, musik sama. Misalkan mau nambah voiceover ataupun milih yang sini sama, dan yang terakhir adalah preview. Nah, ini ada perintahnya, finish your video before export. Please fill the missing image placeholder. Nah, ini saya hapus. Ini karena minta ini saya hapus ya. Nah, ini karena tadi ada yang tidak diedit, makanya ini diberitahu harus edit dulu gitu ya. Nah, lalu di sini nanti akan ada sama seperti biasanya, ada low quality sama high quality. Ya, di sini karena saya pakai akun yang Pro, kita bisa klik di export. Nah, bedanya apa? Bedanya enggak ada ini, enggak ada ini ya, enggak ada watermark-nya. Jadi ketika kita render ya, itu nanti enggak ada watermark-nya. Kalau sudah selesai ya, maka akan tampil seperti ini ya. Nah, bedanya apa? Kalau yang free tadi kan kita ada tulisan remove watermark.
maka downloadnya melalui My Videos ini kan. Tapi kalau yang pakai yang versi berlangganan Pro itu tinggal langsung klik download ya, klik download. Langsung klik download ini langsung bisa terdownload ini ya. If dan kita coba bandingkan teman-teman hasil videonya. Oke, ini ya. Halo anak-anak, selamat datang. Ini ya. Ini saya screenshot ya biar kelihatan jelas. Itu. Lalu yang satunya adalah yang ini. Oke, ini tadi tidak ada suaranya. Oke, ini ya. Oke, sudah saya screenshot. Sekarang kita coba bandingkan ya. Ini yang Pro tadi, ini yang free ya. Jadi kalau yang free itu pertama ada ininya, ada watermarknya. Yang kedua itu gambarnya kurang jelas. Dalam artian ini ada sedikit blur ya, bisa dibilang sedikit blur. Tetapi kalau yang versi Pro ya, dapat teman-teman lihat sampai ini ya. Nah, ini. Jadi jelas ya. Karena dari resolusinya sih bisa dilihat ya. Resolusinya kalau yang free itu kan ini. Yang free itu 640, kalau yang Pro itu 1200, jadi 2 kali lipatnya ya. Kualitasnya 2 kali lipatnya. Oke, itu ya untuk membuat video animasi 2 dimensi dan 3 dimensi di Render Forest. Jadi kita sangat mudah ya teman-teman, tinggal pilih template atau karakter yang sudah ada. Nah, ini sangat memudahkan karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman pakai misalkan Animaker itu karakternya kan dinamis ya, jadi berubah-ubah ya. Jadi setiap individunya itu ada, ketika diklik ini perlu ke sini, perlu ke sini. Nah, itu agak ribet. Kalau misalkan teman-teman seorang desainer editing video itu cocok. Tapi kalau misalkan sebagai seorang guru ya, yang mungkin tidak hanya membuat media karena kesibukan ya, yang cocok adalah seperti ini di Render Forest, Putun gitu ya. Jadi sudah disediakan template, disesuaikan. Oke, itu ya untuk video kali ini, yaitu membuat video animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Silahkan teman-teman explore ya, ada banyak template, ada banyak slide yang bisa teman-teman pakai. Dan itu kalau kita maksimalkan itu adalah suatu yang powerful atau istilahnya bisa membuat media pembelajaran yang bagus. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di grup Telegram, nanti akan saya jawab. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya yaitu di modul. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.